Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sindur Motovlog bersama gua Masno dan juga si Sentot ya. Di video kali ini gue pengen sharing ke teman-teman. Sempat ada yang tulis komentar gitu ya di kanal YouTube Sindur Motovlog. Ya, komentarnya kurang lebih seperti ini. Oke, sesuai dengan request dan alhamdulillah cuaca hari ini nggak hujan ya, walaupun agak mendung. Gua akan coba sedikit sharing ke teman-teman para pengguna Akaso V50X new version tahun 2024 tentang bagaimana sih gua bisa dapetin audio yang cukup baik gitu ya. Padahal modalnya itu hanya menggunakan mikrofon eksternal dari paket bundling Akaso V50X. Sebenarnya gue butuh hardware lain ya. Tapi karena gue memang punya hardware tersebut, jadi gue nggak perlu membeli lagi ya. Tapi kalau misalnya memang teman-teman berminat untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang gue lakuin kali ini, ya modalnya kurang lebih ada dua bahan ini aja nih. Ada dua bahan ini, kemudian satu buah solder, dan kebetulan kemarin ketika gue melakukan proses modifikasinya, gue punya solder tapi timahnya lagi habis, dan gue coba ngakalin nggak pakai timah lagi, tapi gue pakai aja timah bawaan dari yang ada di sirkuitnya. Nah, for information, trik gue mendapatkan audio yang cukup baik gitu ya, yaitu dengan memodifikasi mikrofon Akaso V50X yang gue dapet di paket bundling. Gue melakukan modifikasi dengan merubah jarum mikrofonnya, karena ketika gue pelajari, jarum mikrofonnya itu ada sistem failure ya, artinya lubang-lubang kecil yang ada di bagian bawah seharusnya itu bolong, tapi entah kenapa dia malah tertutup gitu lubangnya. Kalau dari secara build quality, jarum bawaan si Akaso ini lebih antep ya, dipegang itu lebih antep. Bahkan ketika gue bandingkan sama jarum yang pengen gue ganti itu, gue lebih prefer menggunakan jarum bawaan si Akaso karena build quality-nya lebih baik. Tapi gue coba eksperimen, gambling lagi. Artinya kalau di awal gue beli Akaso itu gue gambling memakai memori eksternal model baru atau merek baru. Kali ini gue gambling lagi memodifikasi mic Akaso karena gue hampir putus asa gitu. Sebenarnya dari keputusasaan ini lahirlah sebuah kreativitas. Tadinya gue pengen beli lagi mic yang lebih proper gitu ya, tapi karena gue pengen menekan budget, gue maksimalin kreativitas gue gitu. Karena kebanyakan manusia kreatif itu lahir dari keterbatasan uang sih sebenarnya. Karena gue bukannya nggak pengen membeli, tapi gue pengen coba optimalin karena nantinya bakalan dibuang juga kalau misalnya nggak gue pakai barang ini. Daripada gue buang kan, mending gue modifikasi. Toh setelah gue riset sana sini, ada yang bilang, atau ketika gue lihat cara memaksimalkan si mic ini itu bisa bekerja dengan baik adalah mengatur positioningnya itu optimal mungkin, nggak kena distorsi angin segala macam. Udah gue coba ya, mungkin kurang lebihnya seperti ini nih, kalian bisa denger nih audionya sampai 100.000 kalau nggak salah, 96 ribuan gitu ya. Gue udah dapet 4 item tadi, berarti dari total kamera dan aksesorisnya kurang lebih ya hampir 1,4 ya. Ini posisi mikrofon udah gue letakkan di daerah yang sangat minim kejangkau sama distorsi angin, tapi hasilnya masih sama aja. Dan dari situ gue bisa menarik kesimpulan bahwa bukan positioning yang bermasalah, tapi memang si perangkatnya ini yang bermasalah. Dan kemudian gue coba riset lagi menggunakan mic wireless ya, dengan positioning yang sama, tapi hasil audionya itu cukup baik. Artinya kan memang bukan positioning yang salah. Nah, dari situ gue coba gambling. Artinya gue di rumah punya satu buah mic bando. Jadi mic bando ini gue pergunakan ketika gue butuh audio yang baik, ketika gue melakukan interaksi ke khalayak ramai via online gitu ya. Dan peruntukannya udah tergantikan sama mikrofon detachable yang gue punya. Artinya si mic bando ini juga fungsinya udah bener-bener gak gue gunakan lagi ya.
karena gue udah pakai mic detachable kalau untuk pertemuan virtual. Nah kemudian dari situ gue punya pemikiran yang cukup ekstrim dengan mengganti jarum mikrofon yang ada di mikrofon eksternal dari Akaso menggunakan jarum mikrofon yang ada di mic bando. Nah ini gue untung-untungan sebenarnya. Kira-kira bisa nggak ya? Kalau misalnya bisa, bakal jadi penemuan ya. Penemuan artinya gue itu belum nemu orang-orang yang melakukan eksperimen ini. Ya walaupun ada, tapi itu versi luar negeri ya. Dan memang nggak melakukan eksperimen seperti gue, artinya gue men-change dari berangkat yang lain gitu. Dan kemudian gue ganti secara mandiri, gue nggak nyuruh orang lain, tapi gue sendiri yang ganti. Dan alhamdulillahnya sisa timah yang digunakan untuk menyambungnya, gue nggak pakai timah tambahan gitu ya. Tapi gue memanfaatkan timah yang ada di jarum sebelumnya. Cuma gue panasin sampai dia cair, dan alhamdulillah masih bisa nempel gitu pakai timah yang lama. Karena gue nggak ada stok gitu timah soldernya. Kita telanjangin dulu masing-masing mic-nya. Ini yang pertama udah kita telanjangin. Ditutupnya tadi gini, kita copot. Nah, akan kelihatan jarumnya. Singkirin dulu dari sini. Yang kedua, nih mic bandonya, nih gue punya, jadi nggak perlu beli. Oke. Nah, ini bukanya gini ya, nih kita zoom, nih letaknya di sini belakang. Kalau dikeluarin dia bentukannya mirip. Nah ini yang akan kita change, jadi jarum mikrofon ini akan kita change. Kebetulan ini udah gua change, ini sampel yang udah berhasil gua change. Ini bisa kelihatan nggak bekas solderannya nih, yang di sini nih yang kurang rapih nih. Lebih solid bawaan Akaso. Nih yang di sebelah kiri ini bawaan Akaso, nah yang di sebelah kanan ini bawaan si mic bandonya. Dan ketika gua tuker dan gua coba gitu ya, suaranya lebih bagus jarum bawaan si mic bando, karena gue nggak ngerti juga, tapi bahannya tuh lebih solid si bawaan si Akaso, cuma gue nggak ngerti kenapa dia lebih bagus hasilnya. Apa karena ininya ngaruh kali ya? Kalau ini kita lihat di sini nih ya, semua lubangnya tertutup nih di mic bandonya, tapi kalau si punya Akaso ini dia nggak tertutup. Nggak tahu perbedaannya apa ini ngaruh sama omnidirectionalnya, gue nggak paham. Mungkin yang lebih paham bisa tinggalkan pendapatnya di kolom komentar. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue share. Untuk langkah-langkahnya tinggal samain aja, yang merah ketukar merah, kuning ketukar kuning. Nah kemudian suara yang kalian dengar sekarang ini adalah hasil modifikasi mikrofonnya. Kira-kira bagaimana perbandingannya dengan suara sebelum dimodifikasi? Ya, gua rasa sih cukup enak didengar ya. Gua pengen bikin kegiatan motovlog ini benar-benar low budget ya. Walaupun ada target nanti bahwa gua akan bikin grow dari kegiatan ini ke arah yang lebih baik, dengan harapan kalau misalnya nanti channel ini berkembang, gue berharap sih banyak produk-produk untuk kegiatan motovlog yang masuk ke channel ini untuk coba gue promosikan. Ya itu sih harapannya, karena gue senang aja nih bikin kegiatan kayak gini. Kalau di kegiatan motovlog kebanyakan orang hanya mereview gadget yang mereka gunakan, atau hanya mereview sisi positif dari gadget yang mereka gunakan gitu. Nah sekarang kalau di kegiatan motovlog gue ini, gue pengen coba gitu ya, mereview gadget yang gue gunakan, kemudian gue cari kelemahan dari gadget yang gue gunakan, dan gue coba riset bagaimana sih cara mengoptimalkan kekurangan dari gadget yang gue gunakan. Nah, salah satunya adalah dengan memaksimalkan mikrofon ini ya. Jadi kalian nggak perlu keluar uang lebih banyak lagi, hanya butuh keberanian dan juga skill. Nah, kurang lebihnya segini aja tips dari gua. Ya, semoga video yang gua buat kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Kemudian jangan lupa tinggalkan komentar yang membangun supaya gua selalu istiqomah dalam jalan yang baik gitu ya. Oke, sampai jumpa di video yang lain. See you.